Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi untuk meneruskan pelajaran kita, pelajaran membaca kitab. Belajar membaca kitab dari dasar. Setelah sebelumnya kita bahas tentang tatbik yang pertama dan tatbik yang kedua, yaitu tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari', kita akan melanjutkan tatbik yang ketiga. Akan tetapi, siapa saja yang belum menghafal tatbik yang pertama dan tatbik yang kedua, 8 patokan tentang fi'il, maka dilarang untuk melanjutkan tatbik yang ketiga. Karena apabila tetap memaksa untuk melanjutkan, maka nanti akan menumpuk hafalannya, sehingga susah untuk diterapkan di setiap kata yang akan kita baca. Tapi apabila sudah menghafal tatbik yang pertama dan tatbik yang kedua tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari', maka kita akan melanjutkan ke tatbik yang ketiga. Tatbik yang ketiga, pada bagian ini akan disebutkan 8 patokan dari isim masdar. Apa itu isim? Isim adalah sesuatu yang menerangkan bisa kata benda atau kata sifat atau kata keterangan, keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain. Yang jelas isim bukan kata kerja. Isim bukan kata kerja. Kita akan membahas salah satu jenis isim, yaitu namanya adalah isim masdar. Isim masdar adalah isim yang diketahui maknanya tetapi tidak ada bentuknya, yaitu kalau kita sering mendengar adalah kata abstrak. Kata abstrak. Ada kata konkret, ada kata abstrak. Kata abstrak ini yang dimaksud dengan isim masdar. Kita ambil contohnya adalah mu'awanatun. Mu'awanah itu artinya adalah pertolongan. Pertolongan itu tidak ada bentuknya, tapi kita tahu makna dari sebuah pertolongan. Kita lanjutkan. Harokat akhir dari isim masdar bisa berubah-ubah tergantung kedudukannya di dalam jumlah. Karena isim masdar yang akan dibahas berharokat fathah tain, maka harus ditambahkan alif pada akhir hurufnya. Jadi, kalau isim masdar tersebut berharokat fathah tain, maka harus ada tambahan alif. Harus ada tambahan alif di akhir hurufnya. Kecuali huruf ta marbutoh, ta yang melingkar, itu tidak ada tambahan alif. Ditekankan untuk menghafal ke-8 patokan berikut ini dengan cara menyambungnya dari fi'il madhi, fi'il mudhari', dan isim masdar. Kita akan langsung ke bentuk dari isim masdar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, ini adalah bentuk isim masdar yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini yang pertama ini memang ujian bagi kita karena ini ada 4 bentuk yang sering keluar yang bisa terjadi. Bisa terjadi dari pola fa'ala yufa'ilu, bisa ada 4 bentuk. Oleh karena itu kita berusaha sekuat tenaga untuk menghafal keempat-empatnya. Kemudian yang pertama adalah pola fa'ala yufa'ilu. Bentuk masdarnya adalah taf'ilan, kemudian taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Nah, di sini taf'ilan berharokat fathah tain, maka harus ditambah alif. Kalau ini berharokat fathah tain, tidak ada alifnya, pengecualian untuk ta yang terikat, ta yang melingkar. Kemudian ini juga ditambah alif, akhirnya huruf akhir, huruf la ditambah alif. Kemudian ini juga ditambah alif, tif'alan. Yang kedua,
fa'ala yufa'ilu, kemudian bentuk masdarnya adalah mufa'alatan, fi'alan, itu bentuk yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga adalah af'ala yuf'ilu if'alan, af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, ini cuma satu bentuk isi masdarnya, cuma satu. Nah, ini yang nomor satu ini adalah bagian yang tersusah, yang tersulit. Oleh karena itu kita mencurahkan sekuat tenaga kita untuk menghafal keempat-empatnya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Ini taf'ilatan. Dan nomor dua, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fi'alan. Ini tinggal tambah ya saja. Yang ketiga, af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, itu 3 pola yang pertama dari 8 pola yang akan kita bahas. Mudah-mudahan bisa kita hafalkan. Oke, kita akan mencoba membaca berdasarkan pola yang nomor 1, wazan yang nomor 1. Bacalah fi'il dan isim berikut berdasarkan patokan wazan nomor 1. Ini yang pertama adalah fi'il madhi, kemudian ini fi'il mudhari, kemudian yang ini adalah masdar, isim masdar. Jadi kita harus menghafal pola yang nomor 1 terlebih dahulu, yaitu fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Baik, kita akan mencoba yang ini dulu, 3 kolom pertama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, maka cara membacanya adalah syabbaha yushabbihu tashbihan. Kemudian yang kedua, syarra'a yusyarri'u tashri'an. Kemudian da'afa yudha'ifu tad'ifan. Kemudian kaffara yukaffiru takfiran. Kemudian rajjaha yurajjihu tarjihan. Yang harus ada alifnya nih di akhir-akhirnya nih. Kemudian rattaba yurattibu tartiban. Tashbihan, tashri'an, tad'ifan, takfiran, tarjihan, tartiban. Ini harus lancar. Kemudian kalau kita sudah lancar, kita akan mencoba yang kedua. Syabbaha yushabbihu tashbihan, tashbihatan. Mengikuti pola taf'ilatan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan. Kemudian syarra'a yusyarri'u tashri'an, tashri'atan. Kemudian da'afa yudha'ifu tad'ifan, tad'ifatan. Kemudian kaffara yukaffiru takfiran, takfiratan. Kemudian rajjaha yurajjihu tarjihan, tarjihatan. Kemudian rattaba yurattibu tartiban, tartibatan. Tashbihatan, tashri'atan, tad'ifatan, takfiratan, tarjihatan, tartibatan. Nah, ini harus hafal juga, hafal polanya, dan kita bisa menerapkan di dalam membaca ini. Kemudian yang selanjutnya
Ini sudah selesai. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan, kemudian taf'alan kemudian ini tif'alan. Jadi bedanya cuma yang di depannya aja. Yang pertama fathah, yang kedua adalah kasroh. Baik, kita baca syabbaha yushabbihu tashbihan tashbihatan tashbahan tishbahan. Dan yang dua syarra'a yusyarri'u tashri'an tashri'atan tashra'an tishra'an. Kemudian yang ketiga da'afa yudha'ifu tad'ifan tad'ifatan tad'afan tid'afan. Kemudian kafara yukaffiru takfiran takfiratan takfaran tikfaran tikfaran. Kemudian rajjaha yurajjihu tarjihan tarjihatan tarjahan tirjahan. Kemudian rattaba yurattibu tartiban tartibatan tartaban tirtaban tirtaban. Oke, yang selanjutnya adalah menyatukan. Bahasa Arabnya adalah wahada yuwahidu. Kita tasrif langsung satu baris. Wahada yuwahidu tauhidan tauhidatan tauhadan tiuhadan. Kemudian yang selanjutnya mengucapkan salam. Sallama yusallimu tasliman taslimatan taslaman tislaman. Nah, seperti itu. Kemudian bermudah-mudahan. Sahala yusahhilu tashilan tashilatan tashalan tishalan. Kemudian mempercepat. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan ta'jilatan ta'jalan tijalan. Kemudian mengharamkan. Harrama yuharrimu tahriman tahrimatan tahraman tihraman. Harrama yuharrimu mengharamkan. Kemudian mengajari. Allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ta'laman ti'laman. Nah, itu tentang patokan fa'ala yufa'ilu. Minimal kita bisa sampai 3 ini. 3 tasrif ini harus kita lancar minimal. Kalau belum lancar silahkan diulang lagi sampai terbiasa mengucapkan tasrif atau perubahan dari semua ini. Kita berusaha untuk bisa membaca ini semua. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya patokan yang nomor 2. Nomor 2 patokannya adalah fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Nah, ini si masdarnya ada 3. Ini lebih mudah insyaallah, lebih sedikit untuk dihafal. Kita ulangi. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Oke, kita coba baca tulisan gundul ini, tulisan yang tanpa harokat. Yang pertama bermuhasabah. Kita baca sesuai dengan patokan yang tadi, patokan wazan nomor 2. Taib. Hasabah yuhasibu muhasabatan hisaban hisaban. Kita ulangi lagi. Hasabah yuhasibu muhasabatan hisaban hisaban.
Taib yang nomor 2, berbicara. Khotoba yukhotibu mukhotobatan, khitoban khitoban. Harokatnya sama dengan yang di atasnya, mengikuti pola fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Nah, seperti itu. Kemudian tulis menulis. Rasala yurasilu murasalatan risalan risalan. Kemudian berpukul-pukulan. Doroba yudoribu mudorobatan diroban diroban. Kemudian bersafar. Safara yusafiru musafaratan sifaron sifaron. Jadi yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Selanjutnya mengaitkan. Korona yukorinu mukoronatan kironan kironan. Kita ulangi lagi. Korona yukorinu mukoronatan kironan kironan. Kemudian kita lanjutkan. Apabila belum lancar, silahkan dibaca diulang-ulang lagi. Kemudian selanjutnya, berbincang-bincang. Nakosha yunakishu munakoshatan nikoshan nikoshan. Kemudian memberkahi. Barokah yubariku mubarakatan birokan birokan. Kemudian berjidal, berdebat. Jadala yujadilu mujadalatan jidalan jidalan. Kemudian berserikat, berserikat bergabung. Syaraka yusyariku musyarakatan syirakan syirakan. Kemudian membaca-baca, membaca buku, membaca kitab. Tala'a yutali'u mutala'atan tila'an tila'an. Tala'a yutali'u. Kemudian berjihad. Jahada yujahidu mujahadatan jihadan jihadan. Nah, itu contoh-contoh dari wazan fa'ala yufa'ilu sampai masdarnya. Ada 3 bentuk masdar yang sering keluar, yang menjadi pecahan dari sebuah fiil ini. Dari fiil ini kita bisa membentuk fiil mudhari, bisa membentuk masdar. Apabila kita mendapati yang seperti ini, maka kita bisa membaca, bisa mengetahui harokat yang pas. Kalau misalkan fi'il madinya jadala, maka ini cara membacanya adalah yujadilu. Ikuti pola fa'ala yufa'ilu. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke patokan yang nomor 3. Nomor 3 cuma ada 1, yaitu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, ini mudah-mudahan bisa dihafal dengan mudah. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Kita coba baca. Akhbara yukhbiru ikhbaron. Mengabarkan, mengkhabarkan. Nah, itu kan. Akhbara yukhbiru ikhbaron. Kemudian memasukkan. Adkhala yudkhilu idkhalan. Adkhala yudkhilu idkhalan. Berbuat baik. Ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Kemudian memperbaiki. Aslaha yuslihu islahan. Aslaha yuslihu islahan. Kemudian mengirim atau mengutus. Arsala yursilu irsalan. Arsala yursilu irsalan. Kemudian selanjutnya menikahkan. Ankaha yunkihu inkahan.
af'ala yuf'ilu if'alan. Kemudian membatalkan abtala yubtilu ibtalan. Abtala yubtilu ibtalan. Kemudian memutkinkan atqona yutkinu itqonan. Atqona yutkinu itqonan. Kemudian memantapkan asbata yusbitu isbatan. Asbata yusbitu isbatan. Kemudian menahan amsaka yumsiku imsakan. Amsaka yumsiku imsakan. Kemudian mengeluarkan akhraja yukhriju ikhrajan. Akhraja yukhriju ikhrajan. Dan yang terakhir memurnikan akhlasa yukhlisu ikhlason. Akhlasa yukhlisu ikhlason. Nah, silahkan dibaca-baca ulang, diulang-ulang lagi sampai kita lancar benar membaca atau merubah satu bentuk ke bentuk yang lainnya, sehingga kita bisa mengetahui harokat sebuah kata, baik itu fi'il yang berupa kata kerja maupun isim, kata selain dari fi'il. Tuh. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk patokan yang keempat dan yang kelima serta keenam, 7, 8. Biidnillahi ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.